Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Namo Buddhaya. Pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pertama-tama saya akan mengenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Dafar Rajendra dengan NIM 1402220024. Selanjutnya, Selanjutnya ada saya Aura Yelena Wijaya dengan NIM 140222200173. Selanjutnya, aku Alicia Putri Rachman dengan nomor induk 14 022 32 3080. pada slide ini akan dijelaskan oleh Ica. Silakan kepada Ica, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Oke, di sini aku mau jelasin tentang pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang teratur dalam mengumpulkan data juga informasi terkait keuangan. Terdapat di pasal 28 UU KUP. Dalam pembukuan terdapat data dan informasi yang di dalamnya terdapat harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Dalam pembukuan juga terdapat laporan keuangan yang isinya ada neraca dan laporan laba rugi. Siapa saja yang wajib menyelenggarakan pembukuan, yaitu WPOP, yaitu seorang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kedua ada WP Badan, yaitu seperti PT, firma, CV. Ada WP dikecualikan. Pertama, WPOP yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan NPPN. Kedua, WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya ada syarat pembukuan atau pencatatan. Yang pertama yaitu memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua ada menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah dan disusun menggunakan bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menko. Yang ketiga, ada pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian. Yang keempat, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan stelsel akrual dan stelsel kas. Yang kelima, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapatkan izin Menko. Yang keenam, yaitu buku catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau catatan, dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia. Berikut adalah sanksi-sanksi. Sanksi-sanksi yang pertama yaitu memperlihatkan pembukuan atau pencatatan yang palsu. Yang kedua ada sanksi jika tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia. Yang ketiga ada sanksi tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku catatan atau dokumen yang lainnya. Yang keempat ada sanksi jika tidak menyimpan buku catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan. Yang selanjutnya yaitu pencatatan. Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Terdapat dalam pasal 28 ayat 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Selanjutnya, Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang NPPN atau norma perhitungan penghasilan neto. NPPN adalah norma yang dapat digunakan oleh WP dalam perhitungan penghasilan neto dalam 1 tahun pajak sebagai dasar perhitungan PPh pasal 25-29 terutang. Next slide. Jadi, ada beberapa syarat untuk menggunakan NPPN. Yang pertama, WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahunnya kurang dari 4,8 miliar, itu wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali jika yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan. Lalu, jika lebih dari 4,8 miliar, maka WP wajib menyelenggarakan pembukuan. Oke, yang kedua, WPOP yang wajib menyelenggarakan pencatatan dan menerima atau memperoleh penghasilan tidak dikenai pajak penghasilan bersifat final. Menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto.
Yang ketiga, WPOP yang boleh menggunakan NPPN harus memberitahukan ke DJP dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Next slide. Besaran NPPN. Besaran norma penghitungan penghasilan neto ini tidaklah sama. Jadi, jumlah persentase NPPN ini terbagi atas persentase NPPN dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut. Yang pertama, 10 ibu kota provinsi, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Selanjutnya, ibu kota provinsi lainnya, ketiga daerah lainnya. Lalu, persentase NPPN untuk WPOP yang menghitung penghasilan neto menggunakan NPPN. Persentase NPPN untuk WPOP yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkannya. Selanjutnya, persentase NPPN untuk WP badan yang tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkannya. Hal ini semua tertuang dalam Peraturan DJP nomor per garis 17 garing PJ garing 2015. Next slide. Untuk rumus NPPN sendiri, rumus mendapatkan penghasilan neto itu sama dengan peredaran penghasilan bruto dikalikan tarif presentase NPPN. Oke, sekian video yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.